kuliah mahal-mahal, perjuangan selama bertahun-tahun belajar, dan ngabisin uang ratusan juta atau bahkan sampai miliaran. Karirnya hancur lebur dalam sehari karena gak bisa ngontrol hawa nafsu. Ubur-ubur ikan lele. Assalamualaikum le. Halo semua, bagi yang baru nonton di channel ini, kenalin aku Sarah Ladiu. Dalam video ini aku akan membahas berita yang akhir-akhir ini sangat menggemparkan banyak orang, terutama di sosial media. Tiap scrolling ada aja gitu berita tentang dokter yang ngelecehin keluarga pasien. Kayak ih, apaan nih, nah gitu kan. Bisa kalian tebak siapa? Yap, seorang dokter yang sedang menempuh pendidikan spesialis, tetapi karir yang ia bangun selama bertahun-tahun, perjuangan menahan lelahnya belajar, ratusan juta udah dikeluarin atau bahkan sampai miliaran, nggak tahu juga deh. Yang pasti kuliah kedokteran itu membutuhkan banyak uang yang sangat-sangat banyak. Nah, karirnya hancur dalam sekejap karena nggak mampu menahan syahwatnya. Udah tahu lah ya, tapi bagi yang belum tahu beritanya, nah di video ini aku akan membahas kronologinya sejelas mungkin semampunya aku. Semoga kalian bisa menyimak dan bisa paham ya le. Tetapi sebelum memulai videonya, aku turut bersimpati kepada korban yang dirugikan dalam kasus ini, dan aku harap bagi kalian yang akan menyimak video ini tolong tetap menjaga etika dalam berkomentar. Singkat saja le, mari kita bahas ceritanya. Tokoh yang akan aku bahas ini bernama Briguna Anugrah Pratama. Ia lahir pada tanggal 14 Juli 1994 di Pontianak, Kalimantan Barat. Berarti saat ini usianya udah sekitar 31 tahun ya, Le. Nah, setelah lulus SMA pada 27 Agustus 2012, Briguna melanjutkan pendidikannya dengan mengambil jurusan kedokteran di Universitas Kristen Maranatha, yaitu sebuah universitas swasta yang ada di Bandung. Nah, dari Pontianak dia tinggal di Bandung, dia kuliah di situ kurang lebih selama 4 tahun. Singkatnya, pada 15 Agustus 2016, ia pun menjalani koas atau tahap pendidikan profesi. Aku bahas sedikit tentang kuliah kedokteran ya, Le, biar kalian lebih paham sama ceritanya. Nah, bagi yang nggak tahu, lama durasi waktu kuliah kedokteran itu rata-rata sekitar 3,5 sampai 4 tahun. Itu rata-rata pendidikan sarjana, jadi baru dapat gelar sarjana kedokteran esket. Cuman belum bisa praktek kayak dokter gitu. Nah, untuk bisa praktek, mereka harus koas dulu atau menempuh pendidikan profesi. Nanti kalau udah selesai, baru tuh jadi dokter umum. Itu pun harus lulus ujian dulu, kayak ujian terakhir biar mereka bisa dapat gelar dokter. Kurang lebih kayak gitu, paham lah ya. Nah, beberapa tahun kemudian, pada 17 Februari 2024, Briguna melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yakni menjadi seorang dokter spesialis. Ia lalu mengikuti PPDS. Bagi yang nggak tahu PPDS, Le, PPDS adalah singkatan dari Program Pendidikan Dokter Spesialis atau program lanjutan yang ditempuh oleh seorang dokter umum untuk menjadi dokter spesialis di bidang tertentu, kayak spesialis kandungan, spesialis bedah, spesialis penyakit dalam, dan lain-lain. Nah, dalam kasus ini, Briguna melanjutkan pendidikannya di sebuah kampus negeri bernama Universitas Padjadjaran atau yang biasa orang-orang sebut UNPAD, dengan mengambil program pendidikan spesialis anestesi. Diketahui, Le, selama program PPDS ini, ia praktek di RSHS, yaitu sebuah RS yang ada di Bandung bernama Rumah Sakit Hasan Sadikin. Aku juga dapat informasi, Le, bahwa Briguna ini sebenarnya udah nikah, punya istri cantik, cakep, sama-sama dokter juga katanya. Nah, tapi aku nggak dapat informasi spesifiknya gitu loh. Lagian kan yang bermasalah di sini si Briguna. Kasian gak sih kalau keluarganya yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba namanya sampai ke bawah-bawah, ya kan? Beda cerita kalau keluarganya ini tahu dan mendukung perbuatan si Briguna. Kalau kayak gitu bakal aku bahas. Tapi kan di sini nggak ada yang tahu. Nah, kasus ini, Le, bermula ketika seorang wanita berusia 21 tahun yang akan kita panggil
panggil siapa ya, Fiona gitu ya biar gampang. Ini nama samaran Le, bukan nama asli. Nah, Fiona saat itu sedang menunggu ayahnya yang kala itu dirawat di ICU Rumah Sakit Hasan Sadikin. Ngomong-ngomong Le, ayah Fiona ini diketahui akan menjalani operasi, istilahnya pra-operasi atau sedang persiapan sebelum pasien menjalani operasi, paham ya? Nah, pada tanggal 18 Maret 2025 sekitar tengah malam pukul 1 dini hari, dokter Priguna nyamperin lah si Fiona ini yang lagi duduk. Ingat tadi aku bilang apa? Fiona sedang mendampingi ayahnya yang lagi sakit mau dioperasi. Terus disamperin sama dokter. Nah, dokternya tiba-tiba ngomong, kamu cross match aja ya sama saya biar cepat prosesnya. Nah, si dokter Priguna ini mau menawarkan Fiona untuk pengambilan darah yang akan digunakan sebagai transfusi sebelum operasi kepada ayahnya dimulai. Oleh karena itu, dokter Priguna ngejelasin Fiona harus melakukan cross match. Cross match ini Le adalah tes kecocokan darah yang dilakukan sebelum transfusi darah atau transplantasi organ. Misal nih dari kalian-kalian siapa tahu gitu ya ada mau donor darah atau donor ginjal lah. Sebelum itu kalian harus cross match dulu untuk memastikan bahwa darah pendonor tidak akan ditolak oleh tubuh penerima. Kayak untuk mastiin bahwa darah Fiona cocok dengan darah ayahnya, paham ya Le? Nah, dokter Priguna lalu mengerahkan Fiona agar pergi ke gedung MCHC lantai 7 di ruang nomor 711. Tetapi sebelum itu si dokter ini secara khusus meminta agar Fiona tidak ditemani adiknya. Dia kayak, kamu pergi ke sana sendiri aja ya, nggak usah ditemenin. Sebagai informasi, Fiona merupakan 3 bersaudara. Dia ini anak kedua. Karena Fiona merupakan tipikal yang bisa dibilang nggak terlalu paham gitu ya dengan prosedur medis, dia kayak oh ya udah ikutin aja, positive thinking. Aku juga kalau di posisi dia kayak ini dokter ada apa sih yang identitasnya yang digantung-gantung sini tuh. Nah itu kayak ya udah sih percaya aja kalau aku ya. Jadi kayak ya gitu deh. Nah, sampai sana ruang itu kosong. Si dokter ini lalu meminta Fiona untuk mengganti pakaiannya dengan pakaian pasien yang pakaian operasi tuh warna hijau, tahu kan? Nah, ya udah tuh Le, udah selesai. Ia kemudian berbaring dan dipasang selang info. Sampai sini Fiona masih betul curiga, masih positive thinking, gak ada pikiran aneh-aneh kayak saking percayanya gitu. Nah, dokter Priguna kemudian menusukkan jarum ke tangan kiri dan kanan Fiona sekitar 15 kali, lalu menghubungkan jarum tersebut ke selang infus dan terakhir menyuntikkan cairan bening yang membuat Fiona langsung gak sadar. Usut punya usut, si dokter ini diam-diam memasukkan midazolam, obat yang membuat Fiona langsung hilang kesadarannya. Pada situasi itulah si dokter bejat ini Fiona. Singkatnya sekitar pukul 4 sampai 5 dini hari, waktu sekitar subuh Fiona pun sadar. Sampai sini dia belum tahu tuh, nggak inget apapun. Dia jalan sempoyongan balik ke IGD. Pas ketemu keluarganya dia ceritain lah semua itu yang terjadi. Di titik ini Le, dia sebelum sadar, keluarganya juga belum ngeh gitu. Tetapi setelah beberapa waktu saat Fiona buang air kecil, di situ dia baru sadar, ngerasa tuh, ini kenapa bagian organ intimnya sakit, perih gitu. Dia jadi curiga dong. Fiona pun langsung minta divisum oleh dokter spesialis kandungan dan kebidanan. Akhirnya ketahuan lah itu terdapat bekas. Dengar begitu pasti ya shock banget. Ruangan 711 tadi ruangan yang dijadiin lokasi kebejatan si dokter lalu diselidiki. Mereka pun menemukan ada banyak bekas berceceran di lantai. Astagfirullahaladzim. Keesokan harinya, pada tanggal 19 Maret 2025, kasus tersebut secara resmi diselidiki oleh pihak kepolisian. Lokasi kejadian dipasangkan garis polisi dan mereka juga memeriksa seluruh CCTV. Para polisi akhirnya menemukan beberapa bukti yang berada di dalam ruangan 711. Di antaranya adalah 2 kresek mencurigakan yang setelah dibuka, 2 kresek ya, 1 kresek isinya obat bius bekas. Jadi kayak di dalam itu masih ada bekas gitu loh Le. Dan satunya lagi berisi obat bius dan lain-lain, cuman di sini nggak ada. Saat itu polisi berspekulasi bahwa kayaknya sebelum kejadian ini terungkap mungkin udah ada korban lain, cuman baru ketahuan sekarang. Spekulasi ini didasari dari penemuan 1 kresek yang isinya nggak ada. Tadi kan yang satunya ada, yang satunya nggak ada. Polisi curiga kresek itu sebenarnya udah lama disimpan di lantai 7.
Selain itu, mereka juga menemukan CCTV yang menunjukkan sekitar pukul 4 dini hari, Dokter Priguna terlihat gelisah gitu, mondar-mandir di lorong lantai 7. Nah, polisi menduga jika dokter ini sedang menunggu Fiona sadar. Jadi mungkin karena takut ketahuan, dia tungguin sampai korbannya sadar. Astagfirullah. Selain pelaku dokter ini, muncul dugaan lain bahwa pelaku dalam kasus ini sebenarnya nggak cuma satu orang, tapi lebih. Cuman yang gitu, belum ada bukti kuat. Singkatnya, pada 23 Maret 2025, setelah semua bukti, saksi, dan CCTV yang ada, Polda Jabar pun menetapkan Dokter Priguna sebagai pelaku pelecehan. Ia ditangkap di sebuah apartemen yang ada di Bandung. Nah, ada fakta lain nih, diketahui Dokter Priguna ternyata sempat melakukan percobaan dengan menelan beberapa obat sekaligus, tetapi hal itu tidak terjadi sebab efeknya hanya sampai membuat pingsan akibat overdosis. Enggak obat. Setelah ditangkap, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar bernama Surawan, Bapak ini bilang berdasarkan hasil pemeriksaan awal beberapa hari ini, si Priguna atau pelaku tersebut menunjukkan tanda-tanda atau indikasi penyimpangan seksual. Jadi dia ngaku sendiri, Dokter Priguna bilang tuh, dia punya fetis ketertarikan terhadap wanita yang gak sadarkan diri. Dia nafsu ke wanita yang pingsan gitu loh. Paham gak, Le? Astagfirullah, pembahasan macam apa ini? Nah, berdasarkan informasi terakhir, laporan korban yang masuk, korban dari Dokter Priguna udah 3 orang. Kurang lebih 1 minggu setelah insiden itu atau selang sekitar 10 hari, tepatnya pada tanggal 28 Maret 2025, ayah Fiona dinyatakan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Duh ya Allah, udah ini sakit, dapat musibah pelecehan, dan sekarang ayahnya meninggal. Astagfirullah. Selain cobaan yang bertubi-tubi tersebut, terdapat kejadian yang gak kalah bikin kesel, bikin emosi. Nah, kakak dari si Fiona ini cerita, ketika Fiona sedang menjenguk ayahnya, ini konteksnya pas ayahnya masih hidup ya, jadi kayak kasusnya belum lama keangkat. Nah, si satpamnya tiba-tiba nyamperin terus menginterogasi Fiona dengan bertanya dengan kalimat yang menurutku tuh nggak pantas nih, kalian baca sendiri. Menurutku ini kasar, kayak kok bisa nanya begitu loh dengan kata itu kepada korban yang pasti lagi trauma. Sumpah gak ada empati banget, minimal simpati lah. Fiona yang ditanya begitu diam aja, nggak jawab. Kasian nih satpam modelan begini halal dirujak netizen gak sih? Lagian dia ngapain aja pakai bahasa begituan? Nah, pada tanggal 9 April 2025, kasus yang dilakukan oleh Dokter Priguna akhirnya viral. Aku aja tiap scrolling IG muncul aja tuh di reels dokter membius dan keluarga pasien. Ingat gak, Le? Tadi di awal aku ngasih tahu kan si Priguna ini orang Pontianak. Nah, ketua RT-nya yang bernama Pak Ason bilang tuh, dia kaget pas dengar berita kasus ini karena setahu bapaknya Priguna ya dari keluarga baik-baik, keluarga harmonis. Bapaknya juga dokter di Pontianak, ibunya sosialita. Cuman emang rumah mereka yang ada di situ udah lama kosong. Dampak dari kasus ini, pada 10 April 2025, pihak Unpad baru memutuskan untuk memberhentikan dan mengeluarkan Priguna alias TDO. Priguna juga mendapat larangan seumur hidup untuk melanjutkan residensi di rumah sakit mereka. Jadi dia seumur hidup gak boleh lagi praktek di rumah sakit Hasan Sadikin. Kemenkes juga mencabut STR sehingga membuat Priguna gak bakal bisa praktek lagi menjadi dokter. Jadi kesimpulannya apa, Priguna sudah diberhentikan dan di-banned dari seluruh pendidikan spesialis seumur hidupnya. STR-nya dicabut oleh Kementerian Kesehatan sehingga membuat Priguna nggak bisa praktek lagi sebagai dokter. Berakhir sudah karir dokternya. Kuliah mahal-mahal, perjuangan selama bertahun-tahun belajar dan ngabisin uang ratusan juta atau bahkan sampai miliaran. Karirnya hancur lebur dalam sehari karena gak bisa ngontrol hawa nafsu. Jadi pelajarannya, sepertinya kita harus lebih aware lagi dengan masalah sexual education biar hal-hal beginian gak terjadi lagi gitu. Alhamdulillah. Oh iya, ini bukan endorse atau sponsor ya. Informasi ini murni aku pengen berbagi aja. Bagi kalian yang ingin belajar tentang sexual education, coba deh cek Instagram tolebih.id punyanya Kak Zafira. Tuh kakaknya ini kayak peneliti gitu, peneliti di bidang pendidikan seksual. Menurutku itu bagus banget sih. Platform ini semacam platform edukasi pendidikan seksualitas berdasarkan nilai agama.
Aku aja nih kalau lagi gabut suka baca-baca konten di game mereka tuh, terus kayak oh gitu, baru tahu di Indo kalau bahas beginian kenapa ya kayak pada awkward, padahal penting banget, mending orang tua yang ajarin daripada anak-anak tahu dari temennya kan dia sesat benar. Oke, lanjut Le. Hasil penyelidikan mendalam yang dilakukan oleh kepolisian akhirnya menetapkan Priguna sebagai tersangka. Ia dijerat dengan pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Astagfirullah, sebenarnya aku pengen nambahin kasus lain juga tahu Le. Kan ada juga tuh guru besar farmasi UGM jadi pelaku pelecehan ke sekitar 15 mahasiswi. Alibinya ngajak bimbingan tuh kalau nggak salah. Sebenarnya karena kasus itu dia udah diberhentiin, tapi kemarin sempat heboh lagi gara-gara ternyata dia masih nerima gaji. Wah, udah berhenti kok masih nerima gaji gitu. Jadi kayak netizen pada heboh. Nah, terus apalagi tuh yang baru-baru ini mahasiswa Chinese namanya Zhen Hozhou. Nah, dia kuliah di London, mahasiswa PhD jurusan teknik mesin di UCL, University College of London. Bayangin UCL, salah satu universitas bergengsi di dunia, mahasiswanya ketahuan tuh melakukan ke beberapa mahasiswi. Caranya ya sama, dibikin gak sadar dulu, dibius, baru udah dieksekusi. Roman-romannya kayak Reinhard Sinaga Part 2 nih. Tapi bedanya kan Reinhard dari Indo. Nah, ini dari China. Dari Cina. Nah, aku pengen bahas dua kasus itu. Tapi aku baru bahas kasus Priguna ini udah berasa kena mental. Kayak astagfirullah, sebejat itu kah? Cuman kalau kalian pengen aku bahas juga komen aja ya. Atau kalau kalian punya saran mau bahas kasus atau berita apa gitu, komen aja ya Le. Kalau bisa sih jangan kriminal terus, hati aku kayak kepotek-potek gitu ngerisennya, kayak ada yang manusia begini, asli dah malah kena mental duluan aku. Tapi kalau kalian pengen banget dibahas, insya Allah aku kuat-kuatin dah biar nggak gimana-gimana banget gitu. Hehe. Love you guys dah. Assalamualaikum.